Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini gue pengen praktek apakah lensa APS-C dipasang di full frame itu bisa, dan full di full frame, nggak mode APS-C ya. Kita akan jabarin kayak bagaimana. Seperti biasa, sebelum mulai kita kemburkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit the season, I still be the greatest. Nah, jadi di sini gue udah ada nih kamera full frame. Yang gue pakai di sini Sony A7 beserta 50 mili, dan di sini ada Canon 10-18 mili APS-C. Ini adapternya. Dan buat yang masih belum ngerti, gue akan jelasin dulu. Tapi buat yang udah ngerti, lu bisa skip ke menit ini. Bam. Oke. Buat yang belum ngerti, gue akan jelasin sedikit bahwa di kamera itu ada yang namanya sensor. Pada umumnya, sensor yang paling sering di kamera-kamera DSLR dan mirrorless saat ini adalah Micro Four Thirds, APS-C, dan full frame. Kamera yang gue pakai ini adalah kamera full frame. Kamera yang sedang rekam sekarang ini, Sony A5000, ini APS-C, ya. Dan Canon, misalkan Canon 60D, Canon 700D, 1200D yang sering lu lihat banget di rentalan-rentalan kamera itu rata-rata pakai sensor APS-C. Dan untuk sensor yang lebih kecil lagi yaitu Micro Four Thirds, ya paling Lumix G7, G5, ya Lumix yang lama rata-rata pakai Micro Four Thirds. Cuman sekarang udah ada yang baru seperti S1 itu udah full frame. Nah, di sini kita bahas tentang jangan merek kameranya apa aja, yang penting kita bahas tentang sensornya. Di sini gua pakai sensor full frame Sony A7 50 mili di full frame. Misalkan di sini gua akan praktek ke si Mas Bro ya, di 50 mili di full frame. Keren ya. Dapatnya segini. Dan di kamera ini ada mode APS-C, atau lu anggap aja lu pakai Canon 60D atau pakai kamera APS-C yang sensornya lebih kecil. Nah, gue di sini on di APS-C mode, dan ini 50 mili cuma dapat segini. Nah, itu perbedaan dari kamera full frame dan APS-C. Jadi angka 50 mili pada dasarnya itu benerannya ada di full frame. Jadi 50 mili di APS-C sebenarnya itu adalah angkanya 75 mili. Jadi di full frame 50 mili itu adalah 50 mili yang sesungguhnya. Jadi di APS-C itu nge-crop jadi lebih padat lagi, dan di Micro Four Thirds di kamera yang lebih kecil lagi sensornya itu lebih padat lagi. Nah, di sini kita bahas tentang kamera full frame kalau pakai lensa APS-C apa yang terjadi. Dan kenapa gua pilih lensa Canon 10 mili ini? Karena yang pertama harganya, Pak, 2.700.000. Untuk kelas lensa wide ini sangat murah, Pak. Kalau kelasan lensa wide untuk full frame, lu tahu ya, lensa 16 mili f1.4 dari Sony itu harganya udah $1.000 mungkin ya. Dan ada juga lensa-lensa wide dari Sony yang 12 mili kalau nggak salah, itu harganya udah 20 jutaan ke atas, Pak, 23 juta. Lensa Canon yang full frame 11 mili 10 jutaan, mahal pokoknya, di atas 10 juta semua. Nah, lensa ini murah banget, cuman 2.700.000 gua pakai adapter ke Sony, dari Canon ke Sony. Jadi pindah merek itu harus pakai adapter atau jembatannya. Nah, kita cabut dulu, anggap ini nggak dipakai. Nah, sensor full frame ini segede gini ya. Jadi ada sensor yang lebih kecil itu APS-C, misalkan Sony A6000 yang sering lu lihat itu APS-C, A5000 ya, atau Canon M50, Canon M100, M10 itu pakai APS-C. Kalau yang full frame-nya Canon EOS R atau EOS RP. Kita pasang nih lensa 10 mili di kamera full frame, lensa APS-C di kamera full frame. Sebenarnya banyak yang udah tahu ya hasilnya bakal seperti apa. Atau gini, gue harus gambarin dulu sebenarnya. Jadi sensor itu anggaplah badan lu XXL misalkan baju gua, dan lu pakein baju S ya kekecilan kan, Mbak. Tapi kalau orang yang badannya S pakai baju XXL bisa aja gitu kan ya, kegedean itu bisa. Tapi kalau kekecilan nggak bakal bisa. Jadi sebenarnya pada dasarnya body ini adalah body yang besar full frame, lensanya lensa kecil, anggaplah baju anak kecil gitu ya. Di sini orangnya orang gede, dan kalau kita pasang hasilnya bakal kayak begini, Pak. Nah, hasilnya bakal kayak begini ya. Vignetting, ini sebutnya vignetting karena sensor yang gua gunakan di sini full frame dan lensanya APS-C.
Tapi ada hacknya pak. Kalau lensa yang lain pasti vignetting dan nggak bisa diatasi kecuali lu pakai mode APS-C. Kita akan coba hack ya. Ini 10 mili ya. 10 mili kita tarik ke 14, naik setengah lah, sedikit lah. 14 sedikit, dan lu lihat hasilnya pak. Di full frame bisa kayak begini gitu loh. Gila. Ini gue pegang lensa aja dah. Tangan gue lihat, ini gue ngetuk pun masih bisa gitu loh. Gila. Jadi misalkan gini ya, jarak segini nih. Ini lu bisa lihat nih ya. Di kamera itu jaraknya segini. Gue bisa dapat seluas ini pak. Luas kan pak? Ini luas pak. Dengan lensa yang sangat murah pak. Untuk kelas lensa wide gitu, karena wide sangat mahal. Apa yang bikin mahal sebenarnya? Yang pertama, lensa full frame itu semuanya mahal, nggak ada yang murah ya. Karena ya dari segi bodinya gede ya, full sensornya gede, pasti gelasnya pun elemen yang ada di dalam kaca ini pasti lebih gede dan itu kualitasnya harus lebih bagus dan lebih mahal. Kalau di APS-C ini lebih kecil, jadi lebih murah. Tapi nggak entah kenapa gue nemuin trik ini waktu syuting 2 alam lain ya, pinjem temen dan gue zoom di 14 full semua gitu loh, ajaib memang. Jadi ini salah satu trik yang gue temuin waktu syuting ya, dan ini berguna buat lu mungkin yang pengen lensa wide di full frame. Jangan beli lensa gini terus dipakai di mode APS-C, sayang banget ya. Lu beli ini bisa di zoom di 14 mili, ini udah wide. Cobain dan itu sangat luar biasa karena wide itu mahal ya di full frame ya. Dan ini hasil foto yang gua dapetin. Oke, dan hasil videonya udah gue tunjukin di B-roll awal. Jadi itulah ya kamera trik dari gue untuk hari ini. Dan kalau misalkan lu punya ide lain juga, tolong komen aja di bawah lensa apa yang bisa di hack juga kayak begini. Karena gue heran banget si bodinya yang gede pakai baju kecil kok bisa muat dan bagus gitu hasilnya. Kelemahan dari harga yang murah apa? Nggak bisa autofocus ya. Autofokusnya ya nggak bisa, kita harus manual. Ya, jadi gitu kurangannya ya, yang bikin mahal sebenarnya dari lensa. Contoh lensa ini ya ada autofokusnya. Autofokus bikin mahal, kualitas kaca juga misalkan G Master atau Zeiss itu lebih mahal pastinya ya. Jadi kira-kira segitu aja penjelasan untuk hack dari gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua yang suka foto-foto wide dan juga video wide ya. Gitu dulu aja. Assalamualaikum and boom bim bam. Bam.